Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama dengan saya, Media Tasuh, dalam pembelajaran IPS kelas 9. Apakah kalian sudah siap belajar pada hari ini? Ibu berharap kita semua sehat dan siap untuk belajar pada hari ini. Pada hari ini kita akan belajar tentang pasar bebas. Nah, anak-anak sekalian, pada waktu Anda di kelas 7, masih ingatkah kalian telah belajar tentang pasar? Nah, waktu itu kalian belajar tentang pasar dalam kegiatan sehari-hari. Pengertian pasar itu adalah tempat bertemunya penjual pembeli, lalu melakukan kegiatan jual beli dengan berbagai macam keperluan barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada saat ini, dalam masa-masa yang sulit sekarang ini, saya percaya bahwa banyak orang yang takut pergi ke pasar karena jaga jarak, mereka tidak mau ada dalam kerumunan, mengikuti protokol kesehatan. Dengan demikian, banyak orang yang lebih senang belanja di pasar abstrak, belanja secara online, memesan makanan lewat GrabFood, membeli pakaian dan lain-lain secara online. Nah, itu namanya pasar abstrak. Nah, bagaimana dengan pasar bebas? Nah, hari ini kita akan membahas tentang pasar bebas. Anak-anakku, ada tempat tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Setelah Anda belajar, peserta didik atau kalian semua, yang pertama bisa menjelaskan karakteristik pasar bebas atau yang disebut dengan perdagangan bebas. Dan yang kedua bisa menjelaskan pengertian pasar bebas. Kemudian yang ketiga menyebutkan organisasi ekonomi dalam perdagangan bebas. Dan yang terakhir, yang keempat, melakukan aktivitas dengan membuat teka-teki silang yang mengacu pada materi pasar bebas. Nah, anak-anakku sekalian, mari kita mulai yang pertama, yaitu karakteristik pasar bebas. Nah, ada beberapa karakteristik pasar bebas yang perlu Anda ketahui pada kesempatan ini, yaitu kepemilikan sumber daya ekonomi oleh pribadi dan sektor swasta. Yang berikut ada pasar keuangan berkembang, artinya ada prospek keuangan yang berkembang. Kemudian yang ketiga, kebebasan untuk berpartisipasi. Siapa saja bisa berpartisipasi atau ikut serta dalam kancah pasar bebas. Kemudian perdagangan sukarela, itu adalah karakteristik dari pasar bebas. Yang berikutnya itu persaingan dan mencegah praktik-praktik persaingan yang tidak sehat. Kemudian insentif ekonomi mendorong individu untuk menjadi yang terbaik. Dan karakteristik pasar bebas yang terakhir adalah tidak ada intervensi pemerintah. Nah, anak-anak sekalian, bagaimana dengan pengertian pasar bebas? Pasar bebas atau yang disebut dengan perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor dan ekspor. Nah, bagaimana anak-anak? Anda bisa paham? Nah, sekarang kita lihat organisasi ekonomi dalam perdagangan bebas. Nah, ada 5 organisasi ekonomi dalam perdagangan bebas, yaitu MEE yang pertama, Masyarakat Ekonomi ASEAN, terus AFTA, APEC, Uni Eropa atau dulu disebut dengan Masyarakat Ekonomi Eropa, dan yang terakhir adalah WTO. Nah, mari kita lihat satu-satu. Yang pertama, Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Nah, misi dari MEA ini menjadikan perekonomian di ASEAN itu menjadi lebih baik serta mampu bersaing dengan negara-negara yang lebih maju dan menjadikan posisi ASEAN lebih strategis di kancah internasional. Nah, tujuan utama ya dari MEA ini dengan 4 pilar, menjadikan kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata dengan prioritas pada UMKM. Yang kedua,
dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi. Yang ketiga, MEA atau MEA ini sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional. Dan yang terakhir itu diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. Anak-anakku, mari kita lihat AFTA. Nah, AFTA ini merupakan wujud kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional dan menjadikan basis produksi dan menciptakan pasar regional. Nah, kesepakatan menghapus bea masuk impor khusus untuk negara-negara yang ada di ASEAN. Apa tujuan dari AFTA? Tujuan yang pertama itu menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing yang kuat di pasar global. Yang kedua, tujuan dari AFTA itu menarik lebih banyak foreign direct investment atau FDI. Dan yang ketiga, meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN. Nah, anak-anakku sekalian, yang berikut adalah APEC. Latar belakang berdirinya APEC ini adalah yang pertama adanya perubahan di Uni Soviet dan Eropa Timur. Yang kedua, runtuhnya Uni Soviet dengan sistem ekonomi komunis secara bertahap dan diikuti oleh negara Eropa Timur berubah menjadi sistem ekonomi liberal dan bebas. Nah, apa saja tujuan pembentukan APEC? Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi, dan kerjasama ekonomi melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi di kawasan Asia Pasifik. Yang kedua, tempat usaha negara maju untuk membantu negara yang berkembang. Dan yang ketiga, menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dengan tingkat inflasi yang rendah. Yang keempat, mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi perdagangan. Nah, anak-anakku sekalian, organisasi yang terakhir adalah Uni Eropa atau Masyarakat Ekonomi Eropa atau dulu yang dikenal dengan MEE. Ini organisasi yang keempat ya. Tadi Ibu bilang ada 5 ya. Latar belakang berdirinya Uni Eropa ini atau Masyarakat Ekonomi Eropa ini upaya mengatasi kemiskinan dan perpecahan pasca Perang Dunia II dan upaya menyatukan produksi baja dan batu bara yang keberhasilannya bergantung pada 2 negara besar yaitu Prancis dan Jerman. Yang ketiga, mengurangi kemungkinan terjadinya perang. Anak-anak sekalian, tujuan dari MEE ini dibentuk yaitu integrasi Eropa, menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, memperluas lapangan kerja, kemudian memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara. Dan yang ketiga, menghapus semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional dan meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE. Anak-anakku sekalian, yang terakhir adalah satu lembaga atau badan atau organisasi satu-satunya yang mengatur tentang masalah perdagangan antar negara atau perdagangan internasional, itu adalah WTO. Apa tujuan WTO? Meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota melalui perdagangan bebas. Dia juga membantu produsen barang dan jasa serta eksportir dan importir, kemudian mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia dan menciptakan rangkaian aturan dan prinsip guna mengatur perdagangan internasional. Nah, anak-anakku sekalian, tujuan yang berikut adalah menyusun kewajiban anggotanya untuk menjamin berjalannya sistem internasional non-diskriminasi, kemudian menyediakan forum untuk membicarakan isu-isu perdagangan internasional, dan yang terakhir menyediakan mekanisme penyelesaian perdagangan internasional. Nah, bagaimana anak-anak sekalian? Apakah kalian bisa mengikutinya dengan baik? Nah, setelah Anda mendengar atau menyimak karakteristik dari pasar bebas, pengertian dan organisasi ekonomi yang ada dalam perdagangan bebas, maka Ibu harap Anda memperhatikan pertanyaan ini. Ada
rangkap katekisilan yang sudah disiapkan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut dengan materi pasar bebas, silahkan Anda lihat, kerjakan. Setelah Anda kerjakan, dikerjakan di kertas folio bergaris ya. Setelah itu Anda silahkan mengisi kolom-kolom itu. Setelah itu digambar dengan apa saja, dikasih warna yang baik. Setelah itu difoto dan dikirim lewat Google Classroom. Terima kasih anak-anak untuk perhatiannya. Khusus untuk pembelajaran IPS, kita nanti minggu depan kita akan ada PH 1. Dan rencananya pada 1 sampai 5 Maret kita akan mengadakan PTS. Dan Ibu berharap kalian bisa belajar di rumah, tetap semangat, rajin belajar, jangan lupa berdoa. Salam sehat ya, salam. Tuhan memberkati kita sekalian.